Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Anggreni dari kelompok 10 pembelajaran Quran Hadis. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan materi saya, yaitu mengonsep bahan ajar pembelajaran unsur-unsur hadis. Pengonsepan bahan ajar merupakan tahap awal dan paling krusial dalam proses pembelajaran. Tanpa perencanaan materi yang matang, pembelajaran cenderung menjadi tidak terarah dan tidak efektif. Nah, dalam konteks unsur-unsur hadis, bahan ajar harus dirancang agar mampu memperkenalkan secara komprehensif dan konseptual. Nah, adapun 3 komponen penting, yaitu sanad, matan, dan rawi. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam mengonsep bahan ajar adalah yang pertama, identifikasi materi pokok. Langkah awal dalam pengonsepan bahan ajar adalah mengidentifikasi materi inti yang akan diajarkan. Dalam pembelajaran unsur-unsur hadis, materi difokuskan pada 3 komponen utama, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah periwayatan hadis dari satu perawi ke perawi lainnya hingga sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, sedangkan matan adalah isi atau teks hadis itu sendiri. Sedangkan rawi adalah individu yang meriwayatkan hadis. Nah, yang kedua itu penyesuaian dengan kurikulum. Bahan ajar yang disusun harus sesuai dengan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI yang berlaku, baik untuk madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah atau sekolah umum setara SMP dan SMA. Yang ketiga adalah integrasi nilai-nilai Islam. Pengajaran unsur-unsur hadis tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga merupakan sarana penanaman nilai moral dan spiritual. Dalam menyusun materi, guru perlu mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, ketelitian, tanggung jawab, dan amanah yang secara eksplisit dapat diambil dari karakter para perawi hadis yang terpercaya atau sikoh. Yang keempat adalah penyusunan bahan ajar digital dan cetak. Nah, bahan ajar sebaiknya dikemas dalam 2 bentuk, yakni cetak dan digital, untuk menjangkau kebutuhan belajar siswa yang beragam. Bahan cetak bisa berupa modul atau lembar kerja siswa atau LKS, sedangkan bahan ajar digital dapat berupa infografik, presentasi aktif. Yang kelima adalah penyederhanaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam menyusun bahan ajar harus bersifat sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan tingkat bahasa siswa, tetapi tetap menjaga akurasi ilmiahnya. Nah, selain mengenalkan unsur-unsur hadis secara konseptual, penting bagi guru untuk memberikan contoh konkret dari masing-masing jenis hadis berdasarkan kualitasnya. Misalnya, guru dapat menyajikan hadis sahih seperti hadis tentang niat, lalu menunjukkan bagaimana sanadnya tersusun dari Imam Al-Bukhari sampai kepada Umar bin Khattab. Jadi itulah materi yang sempat saya bawakan mengenai mengonsep bahan ajar unsur-unsur hadis. Saya alihkan ke pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang merancang desain pembelajaran unsur-unsur hadis, yang dimana itu setelah bahan ajar dikonsep dengan baik, langkah berikutnya adalah merancang desain pembelajaran yang mampu mengoptimalkan proses transfer ilmu, keterampilan, dan nilai. Desain pembelajaran yang baik harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, metode yang digunakan, media pembelajaran, serta bentuk evaluasi. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran unsur-unsur hadis merumuskan agar siswa tidak hanya mengetahui definisi sanad, matan, dan rawi, tetapi juga mampu menganalisis kualitas hadis dan memahami peran penting sanad dan rawi. Yang kedua itu
memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode yang digunakan harus bersifat aktif dan partisipatif. Yang pertama itu discovery learning, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga studi kasus, yang keempat itu role play, yang ketiga itu menyusun langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran perlu disusun secara sistematis dalam berurutan berdasarkan pendekatan saintifik. Yang pertama itu mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan informasi, keempat menalar, dan kelima menyajikan serta merefleksi. Yang keempat itu menentukan media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran harus mendukung pemahaman visual dan interaktif siswa. Yang pertama itu slide PowerPoint, yang kedua infografik tentang ciri-ciri hadis, yang ketiga itu aplikasi digital interaktif, yang kelima sumber pembelajaran. Yang kelima itu merancang evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam desain pembelajaran unsur hadis mencangkup 3 aspek. Yang pertama itu kognitif, adalah soal pilihan ganda, esai, dan analisis hadis. Yang kedua itu observasi, sikap saat diskusi, dan refleksi pribadi tentang nilai-nilai dari para perawi. Yang ketiga itu psikomotorik, kemampuan siswa dalam membuat bagan sanad, menjelaskan hadis secara lisan, atau memerankan rantai periwayatan. Desain pembelajaran unsur-unsur hadis yang baik tidak hanya fokus pada struktur materi dan metode, tetapi juga harus mempertimbangkan keragaman karakter dan gaya belajar siswa dalam satu kelas. Yang kedua itu bagian C, mempraktikkan pembelajaran unsur-unsur hadis. Setelah guru mengonsep bahan ajar dan merancang desain pembelajaran secara sistematis, adapun tahap-tahap pembelajaran unsur hadis. Yang pertama itu membangun suasana belajar yang kondusif. Keberhasilan belajar yang sangat ditentukan oleh suatu kelas. Yang kedua itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan RPP. Yang ketiga mengaktifkan peran siswa melalui aktivitas interaktif seperti debat mini, role play, kuis interaktif, dan aktivitas. Yang keempat itu memberikan umpan balik dan refleksi setelah kegiatan belajar. Guru memberikan feedback baik secara klasikal maupun individual. Yang kelima itu menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi nyata. Dalam praktiknya, guru perlu fleksibel menghadapi tantangan seperti jumlah siswa yang besar. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mempraktikkan pembelajaran unsur-unsur hadis dan membuat video pembelajarannya. Yang pertama, dalam mempraktikkan pembelajaran unsur-unsur hadis di kelas, guru perlu menciptakan suasana belajar yang aktif, kondusif, dan kontekstual. Unsur-unsur hadis seperti sanad, matan, dan rawi tidak cukup hanya dijelaskan secara teori, tapi perlu dipraktikkan melalui diskusi, role play, dan permainan edukatif. Misalnya, siswa bisa diajak memainkan jejak sanad, menyusun rantai perawi hadis, dan potongan-potongan nama. Bisa juga dilakukan role play sebagai perawi hadis untuk memahami bagaimana hadis disampaikan dari generasi ke generasi. Lalu yang kedua, dalam pembelajaran interaktif, guru bisa memanfaatkan media digital seperti PowerPoint, kuisis, video pendek, dan infografik bagian sanad. Bahkan dalam kondisi terbatas, guru bisa menggunakan alat sederhana seperti papan tulis atau kertas untuk menyusun bagan perawi. Lalu yang ketiga, setelah praktik pembelajaran berjalan, siswa diajak melakukan refleksi seperti menuliskan kesan tentang pentingnya kejujuran dalam periwayatan hadis, atau bagaimana memahami sanad bisa membuat kita lebih bijak dan menyaring
informasi di media sosial. Lalu bagaimana cara membuat video pembelajaran unsur-unsur hadis? Jadi langkah awalnya adalah menentukan tujuan dan membagi materi ke dalam segmen kecil. Misalnya segmen pertama membahas definisi hadis dan unsurnya, lalu dilanjutkan dengan penjelasan sanad, matan, dan rawi secara bertahap. Setelah itu guru menyusun naskah dan mendesain visual seperti bagan sanad dan ilustrasi hadis. Video bisa dibuat dengan HP dan aplikasi editing seperti CapCut atau KineMaster. Bisa dengan mode talking head, animasi whiteboard, atau presentasi suara dan layar. Lalu dibagikan melalui YouTube atau grup belajar dan disertai dengan kuis atau refleksi untuk memastikan siswa memahami isi videonya. Nah, itu tadi materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.